Jadwal China Open 2025 dirilis, 6 wakil Indonesia siap guncang babak 32 besar termasuk Jonathan Christie dan Ginting. Siapa lawan mereka dan bagaimana peluangnya? Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di kanal YouTube kesayangan Anda. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru yang sangat dinantikan, yaitu jadwal lengkap China Open 2025 yang sudah dirilis. Betul sekali. Turnamen bergengsi level Super 1000 ini akan menjadi panggung bagi 6 wakil terbaik Indonesia yang siap beraksi di babak 32 besar hari kedua. Persaingan dipastikan akan sangat ketat dan penuh kejutan. Mari kita soroti dulu sektor tunggal putra yang selalu menjadi tumpuan harapan kita. Dua andalan tanah air, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, siap menunjukkan taringnya di turnamen ini. Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo akan menghadapi wakil Singapura, Jia Heng Jasenteh. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan seru mengingat Jojo selalu tampil ngotot dan pantang menyerah di setiap laga. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting dengan kecepatan dan smash tajamnya akan meladeni kekuatan jagoan Singapura lainnya, Loh Kean Yew. Ini adalah duel klasik yang selalu menyajikan tontonan menarik, mengingat keduanya memiliki gaya bermain yang agresif dan saling mengalahkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jangan lupakan juga sektor ganda campuran yang selalu memberikan kejutan. Pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah akan menghadapi wakil tuan rumah Cheng Xing dan Zhang Qi dari China. Ini akan menjadi ujian berat bagi Amri dan Nita, mengingat bermain di kandang lawan selalu memiliki tekanan tersendiri. Selanjutnya ada Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu yang akan bentrok dengan pasangan berpengalaman dari Malaysia, Goh Sun Hoot dan Lai Chevon Jamie yang merupakan unggulan ke-6. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Jafar dan Felicia untuk menunjukkan kemampuan mereka di level tertinggi. Dan terakhir, di sektor ganda putri, kita punya Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka akan melawan pasangan Sung Shoyun dan Yu Qianhui dari Taiwan. Febriana dan Amalia dikenal dengan pertahanan solid dan serangan balik yang mematikan. Seluruh pertandingan ini akan dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium, sebuah arena megah yang siap menjadi saksi bisu pertarungan sengit para pebulu tangkis dunia. Pertandingan pertama akan dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Mari kita intip lebih detail jadwal wakil Indonesia di China Open 2025 hari ini. Di lapangan 1, ada Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah yang akan bertanding di match pertama melawan Cheng Xing dan Zhang Qi dari China. Kemudian, di match ke-7, ada Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana, unggulan ke-8 yang akan menghadapi Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dari Jepang. Pindah ke lapangan 2, Jonathan Christie, unggulan ke-4, akan beraksi di match kedua melawan Jia Heng Jasenteh dari Singapura. Lalu di match ke-4, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan berhadapan dengan Goh Sun Hoot dan Lai Chevon Jamie, unggulan ke-6 dari Malaysia. Dan di match ke-15, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan melawan Sung Shoyun dan Yu Qianhui dari Taiwan. Febriana dan Amalia dikenal dengan pertahanan solid dan serangan balik yang mematikan. Seluruh pertandingan ini akan dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium, sebuah arena megah yang siap menjadi saksi bisu pertarungan sengit para pebulu tangkis dunia. Pertandingan pertama akan dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Mari kita intip lebih detail jadwal wakil Indonesia di China Open 2025 hari ini. Di lapangan 1, ada Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah yang akan bertanding di match pertama melawan Cheng Xing dan Zhang Qi dari China. Kemudian di match ke-7, ada Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana, unggulan ke-8, yang akan menghadapi Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dari Jepang. Pindah ke lapangan 2, Jonathan Christie, unggulan ke-4, akan beraksi di match kedua melawan Jia Heng Jasenteh dari Singapura.
Lalu di match keempat, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan berhadapan dengan Go Sun Hoot dan Lai Chevon Jamie, unggulan ke-6 dari Malaysia. Dan di match ke-15, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan melawan Sung Shoyun dan Yu Qianhui dari Taiwan. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Terakhir, di lapangan 3, kita akan menyaksikan duel sengit antara Anthony Sinisuka Ginting dan Loh Kean Yeoh dari Singapura di match ke-9. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar bulu tangkis. Jadi, jangan sampai ketinggalan setiap momen seru dari China Open 2025 ini. Mari kita berikan dukungan penuh kepada para wakil Indonesia agar bisa meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tetap pantau kanal kami untuk update terbaru dan analisis mendalam seputar turnamen ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa! Hanya dalam 31 menit, ganda campuran Rehan Gloria mengamuk di China Open, membungkam pasangan India dengan kemenangan telak yang mengirimkan sinyal bahaya. Halo para penggemar bulu tangkis Indonesia, kembali lagi di channel berita bulu tangkis terpanas. Hari ini kita membawa kabar gembira dari ajang BWF World Tour Super 1000 China Open 2025. Salah satu andalan ganda campuran kita, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuela Wijaya, berhasil melaju ke babak kedua dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Mereka tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kelasnya. Betul sekali. Rehan dan Gloria hanya memerlukan waktu 31 menit untuk menyudahi perlawanan pasangan asal India, Ashit Surya dan Amruta Pramutes. Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, pasangan kebanggaan kita ini tampil dominan sejak awal dan menang 2 game langsung dengan skor yang cukup telak, 21-12 dan 21-17. Kemenangan ini sebenarnya sudah banyak diprediksi. Rehan dan Gloria, yang merupakan pasangan non-platnas dari PB Jarum, memang jauh lebih diunggulkan. Lawan mereka, Surya dan Pramutes, adalah pasangan peringkat ke-40 dunia yang baru tahun ini mulai rutin berkompetisi di ajang BWF World Tour. Perbedaan level dan pengalaman terlihat jelas di lapangan. Mari kita bedah sedikit jalannya pertandingan. Di game pertama, meskipun sempat terjadi persaingan ketat di awal hingga skor imbang 6-6, Rehan dan Gloria langsung tancap gas. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk berkembang dan langsung unggul 11-6 saat interval. Momentum itu terus mereka jaga, memperlebar jarak menjadi 16-8 sebelum akhirnya menutup game dengan skor 21-12. Memasuki game kedua, pasangan India mencoba memberikan perlawanan yang lebih sengit. Permainan berjalan lebih ketat di awal, namun Rehan dan Gloria menunjukkan kematangan mereka. Mereka tetap tenang, mampu menjaga ritme, dan sepenuhnya mengontrol jalannya permainan. Smash-smash keras dari Gloria dan penempatan bola tajam dari Rehan benar-benar menjadi senjata mematikan yang membuat lawan frustrasi. Benar, serangan pamungkas dari Gloria akhirnya memastikan kemenangan mereka di game kedua dengan skor 21-17, sebuah performa yang solid dan efisien. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke babak 16 besar, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi para pesaing lainnya bahwa mereka datang ke China Open dengan persiapan matang. Di babak selanjutnya, tantangan yang lebih berat sudah menanti. Rehan dan Gloria akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, atau pasangan dari Taiwan, Ye Hongwei dan Nicole Gonzalez Chan. Siapapun lawannya, kita yakin Rehan dan Gloria akan memberikan perlawanan terbaik. Namun, di hari yang sama, ada juga kabar kurang baik dari sektor tunggal putri. Putri Kusumawardhani harus mengakui keunggulan wakil Korea Selatan, Shim Yoo-jin, setelah berjuang keras dalam pertarungan rubber game yang sangat ketat. Putri kalah dengan skor 14-21, 21-14, dan 19-21.
Tetap semangat untuk Putri KW. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Putri di turnamen selanjutnya. Dan untuk Rehan Gloria, perjalanan mereka di China Open baru saja dimulai. Kemenangan cepat ini tentu menjadi modal kepercayaan diri yang sangat baik. Mari kita terus dukung perjuangan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dari China Open 2025 hanya di channel kami. Pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Meskipun tersingkir dari China Open, Alwi Farhan membuat pernyataan mengejutkan yang menandakan mentalitas juaranya telah lahir dan siap menantang siapapun di level tertinggi. Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas hasil yang kurang menggembirakan dari salah satu wakil tunggal putra Indonesia di ajang BWF World Tour Super 1000 China Open 2025. Alwi Farhan harus mengakui keunggulan lawannya dan tersingkir di babak awal. Namun, di balik kekalahan ini, ada sebuah pernyataan mengejutkan yang dilontarkan oleh Alwi. Benar sekali. Pada babak 32 besar yang digelar di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, Alwi Farhan berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh, yaitu tunggal putra andalan Thailand, Kunlavut Phititharn. Pertarungan berlangsung sengit dalam 3 game, namun Alwi harus menyerah dengan skor akhir 21-10, 15-21, dan 18-21. Meskipun kalah, Alwi menunjukkan perlawanan yang patut diacungi jempol. Namun setelah pertandingan, ia mengakui bahwa performanya masih belum stabil dan ia seringkali bermain dengan terburu-buru, terutama di saat-saat krusial. Ia mengatakan, tetap bersyukur dengan hasil ini, tapi saya merasa performa saya kurang stabil. Di game ketiga ada kesalahan, walau saya bisa mengejar, tapi beberapa kali di akhir masih agak buru-buru. Alwi juga secara terbuka memuji lawannya. Menurutnya, Kunlavut yang saat ini menduduki peringkat 1 dunia bermain jauh lebih baik dan mampu mengontrol kondisi lapangan dengan lebih matang. Kunlavut bermain lebih baik, dia bisa lebih mengontrol situasi angin dan shuttlecock. Saya banyak belajar dari pertandingan hari ini, tambah Alwi, sebuah sikap yang sangat sportif dari seorang pejuang muda. Yang menarik dari pernyataan Alwi setelah pertandingan adalah bagaimana ia memandang kekalahan ini sebagai sebuah kesempatan emas. Baginya, berhadapan dengan pemain peringkat 1 dunia adalah sebuah ujian mental yang sangat berharga. Ia merasa mendapatkan momentum penting untuk meningkatkan level permainan dan mentalitasnya di panggung internasional. Betul sekali. Alwi, yang baru berusia 20 tahun, mengungkapkan sebuah pernyataan yang penuh dengan rasa percaya diri. Ia berkata, "Dari pertandingan tadi, saya merasa sekarang mau lawan siapa saja, saya sudah tidak gugup dan tidak kalah level yang begitu jauh." Ini adalah sebuah sinyal kuat bahwa ia tidak gentar dan siap untuk menantang para pemain top dunia lainnya di masa depan. Pebulu tangkis peringkat ke-28 dunia ini sadar bahwa ia masih harus banyak belajar, terutama dalam hal pengalaman dan strategi di lapangan. Namun, ia melihat semua ini sebagai bagian dari sebuah proses untuk membangun kepercayaan diri yang lebih kokoh. Ini bagian dari proses dan pengembangan kepercayaan diri untuk saya, imbuhnya. Kekalahan ini mungkin terasa pahit, tetapi semangat dan mentalitas yang ditunjukkan oleh Alwi Farhan justru memberikan secercah harapan. Ia tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang ia dapatkan. Ini adalah modal yang sangat penting bagi seorang atlet muda yang sedang merintis menuju puncak dunia. Kita tentu berharap Alwi bisa segera mengevaluasi permainannya, memperbaiki kekurangan, dan kembali dengan performa yang lebih kuat di turnamen-turnamen berikutnya. Perjalanannya memang masih panjang, tetapi dengan mentalitas seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kekuatan utama tunggal putra Indonesia di masa depan. Tepat sekali. Mari kita terus berikan dukungan penuh kepada Alwi Farhan dan seluruh atlet Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa.
Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita-berita